Welcome to Flying Podcast. Ini adalah Flying Podcast pertama kali yang kita garap. Ini adalah episode pertama yang kita kerjakan sama si Yuda di sini. Jivok, Jivok berapa Yud? 35. Oke, dia Jivok 35 and this is me, Jivok 19. Sesi kali ini kita sambil terbang di 00 Southlow di Adi Sucipto. Dari sini kita akan melakukan tanya jawab. Kita podcast kali ini kita melakukan tanya jawab berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan dari sosial media, dari Instagram dan dari TikTok. Tapi untuk saat ini semua dari Instagram ya? Oke, dari Instagram kemarin sudah. Ya kan? Oke, mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama juga. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari Instagram. Hah? Datang dari Instagram? Dari Dino Prasetyo. Dino Prasetyo. Oke. Bang, kenapa panik saat lewat Bukit Barisan? Mohon penjelasannya. Oke. Bukit Barisan. Oke, Bukit Barisan ini berarti dia melihat postingan yang penerbangan dari Padang ke Bogor. Ya, yang inilah. Yang ini nih, ya. Di Padang ke Bogor nih. Oke, penerbangan Padang ke Bogor ini kita melewati saat Bukit Barisan, yaitu dari Krui ke Lampung. Dari Krui ke Lampung ini kita lewat Bukit Barisan di ketinggian 4.000 kalau nggak salah. Yang bikin panik adalah itu adalah penerbangan pertama kita penerbangan pertama saya terbang melintas Bukit Barisan. Dari awal yang kita concern adalah saat nyebrang Laut Selat Sundanya. Saat nyebrang Laut Selat Sunda, ternyata Bukit Barisan tuh lebih serem daripada Selat Sunda, Yud. Kenapa begitu? Jadi Bukit Barisan tuh hutannya tuh masih itu loh, hutannya masih virgin banget itu loh. Belantara banget dan nggak ada sentuhan manusia. Ya. Yang kita takutkan adalah ono apa-apa kalau terjadi apa-apa amit-amitnya, dan kita harus mendarat darurat di hutan tersebut karena nggak ada open area lagi. Ya. Nah, kita nggak tahu nih yang bakalan nemuin kita ini, seandainya kita selamat, yang nemuin kita ini bakalan harimau dulu apa manusia dulu, kita nggak tahu. Saat memang terjadi benar-benar amit-amitnya, kita dibutuhkan survival skillnya kita benar-benar diuji di situ. Nah, itu yang bikin panik. Oke. Jadi udah paham ya kenapa ada yang nanyain kenapa sih di postingan itu kita pucet. Ya karena itu tadi. Tapi kalau di bukit atau hutan lain berani nggak? Bukan lain, itu sebenarnya tergantung bentuk hutannya sih. Aku pernah terbang dari Banjarmasin ke Batu Licin di Kalimantan Selatan. Kita ngelewatin Bukit Meratus namanya. Itu hutannya juga masih virgin banget dan itu ya serem. Oke. Asli, ciut aja mentalnya. Tapi kita tidak boleh terlihat ciut di luar. Oke. Kalau saya sih kalau mentok Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Oke. Dia beda tipis lah. Ya. Coba. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Oke. Yang kedua dari Firman. Oke. Firman Syah lah. Firman Syah. Nggak pakai aftur kah, Bang? Oke, jadi kita ini pesawat microlight, pesawat ultralight atau sering disebut dengan light spot aircraft. Mostly pesawat seperti ini kita menggunakan engine Rotax, di mana dari Rotax sendiri dari manual booknya sudah mendeklar bahwa RON terendah adalah menggunakan RON 95. Ya. Kalau kita sesuaikan dengan di Indonesia, RON di atas 95 hanya ada satu, RON Pertamax Turbo. Karena Pertamax di 92. Ya. Pertamax di 92, Pertamax Turbo di 98. Makanya kita pakai Pertamax Turbo karena sesuai manual ini sudah kompatibel menggunakan Mogas dengan RON 98. Nek ora dioplos ya, not ya, nek ora dioplos. Ngertine dioplos piye? Enggak tahu. Oh, nggak pakai shell aja. Kita di Jogja, Pak. Oh, nggak ada. Kita di Jogja, Pak. Nggak ada shell, Pak, di Jogja, Pak. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya dari Wandi _Roma. Oke. Pesawat kecil seperti ini apakah ada fitur autopilotnya, Bang? Autopilot katanya. Ya, autopilot. Oke. Di pesawat kayak gini. Oke, autopilot pada dasarnya autopilot itu adalah fitur tambahan. Ya. Fitur tambahan dan itu opsional dan itu ibarat kata dijual terpisah. Ya. Kita sebenarnya bisa masang dimanapun autopilot di pesawat apapun. Tapi mostly di pesawat kecil kita banyak yang nggak pakai. Hanya segelintir dari pesawat-pesawat kecil yang kayak kita terbangkan ini yang menggunakan autopilot. Ya. Sisi lain karena harganya mahal. Yang kedua, kita kan terbang seneng-seneng. Ya. Kita terbang hobi ya. Kayak kalau menggunakan autopilot, ngapain terbang? Kecuali autopilot tuh digunakan sama teman-teman yang bekerja di
di airline atau teman-teman yang kerja di sebuah perusahaan angkut gitu. Memang autopilot sangat membantu, tapi buat kita terbang happy kalau ujung-ujungnya pakai autopilot ya kita belajar aja susah, masa ujung-ujungnya terbang pakai autopilot, kerja juga enggak gitu loh. Oke, jadi kesimpulannya autopilot adalah fitur tambahan guys. Itu device tambahan dan itu tidak mandatory. Jadi lebih tepatnya kita nggak pakai autopilot, kita pakai autopilot. Autopilot. Lanjut. Oke, selanjutnya dari Rizky 2676. Mas komunikasi ning dhuwur gawe basa Jawa oleh gak? Wah, ini katanya wong Surabaya iki. Gawe basa Gawe bahasa Jawa, oke. Di bahasa Indonesia kan berarti Mas kalau di atas komunikasi pakai bahasa Jawa boleh nggak? Ini menarik. Jadi sesuai regulasi kita memang diwajibkan menggunakan bahasa Inggris, bahasa kesepakatan bahasa internasional yang disepakati. Tapi tidak memungkiri bahwa kita akan menggunakan bahasa daerah masing-masing demi terjadinya komunikasi antara pilot dan ATC. Karena itu lebih mandatori. Contohnya jika ada term-term yang di luar yang harus kita sampaikan dan itu di luar term yang biasa kita sampaikan dengan di dunia aviasi, biasa kita menggunakan bahasa masing-masing. Kalau bahasa Jawanya sebatas matur suwun Pak, ya gitu. Itu biasa, itu boleh banget, nggak ada masalah karena berkomunikasi dengan ATC itu tidak kaku lah. Yang banyak orang pikir tuh orang bahasanya harus kaku baku, sebenarnya fluid banget. Diutamakan menggunakan bahasa Inggris karena bahasa yang disepakati, bahasa internasional yang disepakati. Karena nggak mungkin dalam satu frekuensi misalkan ada pilot dari Rusia, pilot dari Cina, pilot dari Amerika datang kita mungkin kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Kan ya kasihan mereka gitu loh. Sedangkan terbang itu tidak hanya mengurus diri kita sendiri dengan ATC, enggak, kita juga harus memonitoring pergerakan pesawat lain. Kurang lebih seperti itu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Demi.as. Saya minus 5 berkacamata. Apakah bisa ikut pelatihan pilot maksudnya? Oke, ini tricky. Oke, saya pribadi kalau saya pribadi yang saya tahu, tapi coba teman-teman yang lebih paham bisa mengkoreksi, bisa mengisi komen. Yang saya tahu minus berapa itu tidak ada masalah selama pilot tersebut menggunakan corrective lens, lensa yang koreksi, maksudnya kacamata baca yang proper untuk matanya masing-masing. Tapi terkadang dari pihak sekolahnya sendiri, dari kebijakan dari sekolah sendiri yang menentukan nggak boleh minus sekian, ada. Jadi kalau yang saya tahu, kalau umum tidak ada masalah selama menggunakan corrective lens atau lensa yang mengoreksi kondisi matanya. Dan setahu pilot-pilot yang harus berkacamata dia harus bawa 2 kacamata. Satu kacamata yang dipakai dan satu kacamata yang untuk backup jika terjadi apa-apa di kacamata yang dia pakai. Tapi sekali lagi itu jawaban dari saya. Ini saya nggak tahu pasti, mau teman-teman yang mau menambahkan atau mau lebih paham mungkin bisa membantu mencerahkan. Tapi jawaban dari saya seperti itu. Mungkin sama ini buta warna kaitannya kalau buta warna lain cerita. Buta warna jelas nggak boleh. Buta warna parsial pun nggak boleh. Berarti minus belum tentu buta warna. Itu minus belum tentu buta warna dong, jelas. Minus buta warna lain-lain. Ya, parsial ya. Oke, lanjut. Dari Bidistro.com. Pertanyaan, terbang beginian perlu kontak ATC juga nggak Bang? Pertanyaan sebenarnya masih sama yang bahasa Jawa tadi ya, tapi ini wajib. Semua benda terbang yang dikendalikan di sebuah aerodrom atau ruang udara, airspace, harus berkoordinasi dengan bandara setempat. Di sini perwakilan adalah ciri ATC tersebut. Harus berkoordinasi dan harus berizin. Contoh ya, aku kasih contoh. Aku akan berkomunikasi dengan ATC. Kita nunggu celahnya dulu. Jogja Fox 19. Fox 19, go ahead. Fox 19, request information for traffic incoming on localizer. Sunday break, Fox 19, traffic incoming about 5 mile again. Copy, traffic incoming will be 15 miles inbound and we are maintain on 00 south low. Clear, traffic incoming 15 minutes again, sir. 15 minute copy, 19er. Matur suwun Bapak. Oke, itu tadi contoh bahwa kita berkomunikasi dengan ATC. Tadi aku nanya, ada nggak pesawat yang akan datang karena kita terbang dekat bandara nih, dekat runway nih.
Oke, Yud, pertanyaan selanjutnya, Yud. Pertanyaan selanjutnya dari win-win underscore 100 ya. Kok di Alaska pesawat STOL atau STOL ya? STL ya. Stolnya ban depan pada gede-gede, kenapa tuh Cap? Ban pesawatnya gede-gede. Landing gearnya pada gede-gede. Heeh. Oke, ini bagus banget. Ini sebenarnya lebih ke masalah teknikal. Kenapa? Masalah engineering dan teknikal kayaknya. Ibarat kata kita menggunakan kendaraan sesuai kebutuhannya. Ya. Contoh orang di Kalimantan sana atau di Papua, mereka banyak banget yang menggunakan mobil jeep, mobil double decker yang bannya gede-gede. Karena karena memang kondisinya jalanan di sana tidak sehalus seperti di Jawa misalkan. Pak memang menggunakan dan jarang ada city car di sana, makanya bannya gede-gede. Kalau kita di Jogja terbang, kita runway-nya runway aspal, runway-nya lebih ini, makanya kita menyesuaikan dengan ban yang kecil-kecil. Nah, mungkin yang di Alaska, pilot-pilot mereka yang pada landing di pinggir bantaran kali, ada yang landing di sawah, ada yang landing di open space gitu, mereka menggunakan ban-ban gede agar lebih aman. Jadi sebenarnya tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Ibarat kata dirimu naik sedan dan temenmu main off-road. Nah, kayak gitu. Kalau mobil off-road kan bannya lebih gede-gede tuh, lebih ya inilah yang off-road, ya off-road ya kan gitu, keluar dari jalanan biasa umum gitu. Ban tahu istilahnya. Jadi gitu udah cukup terjelaskan ya. Jadi intinya adalah sesuai kebutuhannya masing-masing, keperluannya masing-masing. Oke. Sepertinya udah cukup. Oke, cukup kayaknya. Sementara ini dulu untuk episode pertama. Buat temen-temen yang masih mau nanya, buat kita lanjutkan flying podcast ini ke depannya, teman-teman bisa komen di YouTube ini atau nanti saat saya posting di Instagram, bisa komen di situ Instagram ataupun TikTok. Di sini juga Instagram, TikTok bisa kalian follow, bisa kalian interaksi dengan saya di situ melalui komen di postingan saya. Oke, jadi gitu aja for flying podcast hari ini. Gfox 35 Gfox 35 and Gfox 1, we are signing out. See you guys.